lagi di Midnight Live. Wah beneran ternyata kita akan bahas Piala Dunia. Iya, udah seminggu lagi nih. Iya. Gak sabar begadang. Wah. Tapi Indonesia saat ini lagi menang lawan Oman 3-0. Lagi unggul sementara. Iya. Keren. Tapi kita kalau lebih senang kalau dia ke Piala Dunia ya. Iya, amin. Tahun 2030 lah ya. Ya. Dan minggu depan Piala Dunia akan dimulai. Benar sekali. Udah siap-siap nobar dong ya? Nobar. Oke. Titik dapurnya apa? Titik nobarnya di mana aja tuh? Titik nobar. Oh itu. Iya. Ini ada penggorengan. Titik dapur. Titik nobar. Oh, nobar. Ya, lu mudah lawak pakai ini nggak sih lu? Kita lihat tayang buka aja dah. Iya, iya. Kalau jam 4 subuh sih di rumah aja dah. Kita mau ngobrol bareng siapa? Katanya bareng Pemret nih. Beneran nih. Udah kita panggil aja dah. Beneran aja bareng Pemret nih. Iya. Panggil aja dah. Pemret beneran. Pemret. Iya. Siapa? Pemret.medcom.id. Ini dia, Ahmad Firdaus. Beneran Pemret ini? Iya. Tapi dia kan waktu sebelum jadi Pemret, dia udah liputan Piala Dunia juga. Mana Ki waktu itu Ki? Bukan Piala Dunia. Piala apa tuh? Euro. Oh salah. Yang Piala Dunia kan gue. Masuk ke situ. Masuk ke situ. Udah siap ngobrol-ngobrol kita? Boleh. Boleh ya. Mau ngobrolin apa? Katanya Piala Dunia. Oh iya. Sampai lupa. Silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Ahmad Firdaus. Wah. Jadi manggilnya Mas apa Kidaus ini? Bebas deh. Bebas aja ya. Terserah Mas Reza aja deh. Iya. Oke, Bambang gimana Bambang? Jauh kayaknya. Apa kabar Mas Daus? Baik, alhamdulillah. Reza. Baik ya. Kantor katanya jauh. Lumayan. Lumayan ya. 3 langkah. Tadi saya hitung 5 langkah. Kurang 2. Jadi Mas Daus ini pegang siapa? Jagoin siapa di Piala Dunia? Kalau ngomongin Piala Dunia, kayaknya Argentina masih punya peluang ya. Oh ya? Iya. Masa? Last dance Messi nih. Kayaknya kalau ditutup lagi pakai Piala Dunia, Tapi banget. umur dia segitu masih bisa gendong timnya agak nih Messi nih. 38 masih bisa lari lah, Tong. Tapi dikit lagi ulang tahun 39 dia. Ronaldo 41 aja Al Nassr masih juara. Oh iya. Tapi keren loh Messi ya. Dia tiap tahun tuh ulang tahun dia. Sama kayak Anda. Saya juga sih. Tiap tahun ulang tahun ya. Semua orang. Kecuali bapak saya. Udah meninggal. Tadi ya dakjok. Agak sulit ya. Bapak saya juga. Oke, Mas Daus. Ya. Apa gara-gara pesawatnya Argentina pakai nomor 10? Jadinya Argentina Anda unggulkan? Wah, enggak ya, karena ngelihat kemarin waktu lawan Prancis di 2022 juga kan kelihatan matang ya. Terus skuadnya juga nggak banyak perubahan. Terus Lautaro Martineznya juga masih oke nih. Di Inter kemarin juara. Kayaknya potensinya cukup besar gitu ya. Cuma ada 7 pemain kalau nggak salah ya yang nggak dibawa yang dari Piala Dunia sebelumnya. Ini kita lihat formasinya 4-1-2-3 ya atau 4-3-3 bisa bertransformasi. Cuma Nico Gonzalez yang menggantikan Di Maria ya di sayap kiri kan. Ya. Formasi 4-3-3 fleksibel. Artinya apa tuh fleksibel, Mas Daus? Ya sesuai ya, kalau fleksibel ya bisa macam-macam ya, bisa bertukar-tukar gitu ya. Julian Alvarez juga kan sebenarnya bukan bisa kita bilang bukan striker murni ya, dia bisa main dari sayap juga. Terus Enzo sama De Paul sama McAllister juga bisa sangat cair gitu ya. Mungkin kecuali Messi aja mungkin yang agak sulit kalau dia main di kiri ya, itu pasti di kanan gitu ya. Nico Gonzalez dengan Julian Alvarez tuh kayaknya bisa sangat mobile gitu ya. Pertukaran 3 di lini depan ini kayaknya cukup cair. Jadi masih Messi sentris nih untuk Argentina. Ya pasti lebih besar ke Messi ya sorotannya gitu ya untuk lawan-lawan Argentina nanti. Tapi kalau saya lihat pemain-pemain kayak Julian Alvarez, Nico Gonzalez itu juga kan di klubnya sekarang mainnya juga cukup bagus. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak bergantung pada Messi sih. Si Martinez juga kipernya kan emang jago banget kan. Emi, lalu. ya. Apalagi habis juara sama Aston Villa kan. Dia juga katanya habis juara ini mau pensiun dia. Mau pensiun? Mau rebahan, bosan juara mulu katanya. Nih kita dengar nih. Kalau
Kalau kita lihat Emiliano Martinez ini adalah salah satu kiper andalan di dunia ya, di klubnya juga, ada apalagi di Argentina. Bila kami memenangkan 2 Piala Dunia secara beruntun, maka sudah selesai saya pensiun dari tim nasional. Kira-kira kalau kayak gini, Mas Darius pensiun dini ya. Kira-kira pesangonnya berapa nih? Kalau 2 kali beruntun ya, wah lumayan sih kayaknya. Lumayan ya. Udah kayak David Beckham dia, udah nggak mikirin. Nggak apa-apa, lumayan saya nggak dicicil. Tapi kalau pemret, lebih gede dari kita ya. Iya. Oke, itu Argentina. Siapa lagi kira-kira? Spanyol kan juga Spanyol berpeluang. juga bagus, Lamine Yamalnya juga lumayan bagus, baru kemarin bawa Barca juara gitu ya. Tapi kalau ngeliat pemerataan skuad, Prancis paling seimbang sih kalau menurut saya ya. Nah, kira-kira kalau bicara Lamine Yamal bisa nggak menyamai Messi atau Ronaldo? Ya bisa aja lah, sekarang baru 19 tahun, apapun masih bisa terjadi gitu ya, selama konsistensi permainan masih bisa tetap dijaga gitu ya, nggak besar kepala gitu ya, kayak kita lihat Messi sama Ronaldo kan memang kehidupannya hanya di seputar lapangan, terus latihan, nggak banyak. Monyong-monyong tentang Ronaldo nih. Ngomong. Ronaldo juga last dance juga ya. Last dance juga. Lalu ini dia. Ya 41 untuk ukuran Ronaldo ya, 41. Ada nggak pemain bola yang lebih usianya lebih tua dari Ronaldo tapi masih bermain di tim nasional? Kalau di sejarahnya ya, kalau dari kita lihat sejarahnya tuh ada kipernya Mesir dulu, Emery kalau nggak salah, itu main usia 45 tahun di Rusia 2018 ya, Piala Dunia Rusia. Tapi posisi kiper ya. Ada kiper Skotlandia. Kiper Skotlandia ya. 43 tahun. 43 tahun. 43 tahun, Iya. masih produktif. Sebagai kiper ya. Coba jangan jalan kan kiper ya, jaga gawang aja. Ada Virgil van Dijk, Ada Virgil van Dijk, ada Luka Modric 40 tahun, Neymar juga 34 tahun, kemungkinan juga bisa jadi last dance-nya dia gitu tahun ini di Piala Dunia. Bahkan kemungkinan di awal nggak dipanggil kan Ancelotti. Iya, karena akhirnya dipanggil juga. Kemarin kan belum lama tuh baru cedera tuh. Kayaknya di awal-awal penyisian grup belum bisa tampil nih Neymar. Jadi Mas Daus ngunggulin Argentina nih untuk dapat Piala Dunia. Argentina sih kayaknya. Oh ya? Masih Argentina, Tong. Kalau Otong siapa, Tong? Selalu dong. Apa? England. England tuh selalu diunggulkan walaupun jarang menang ya. Terakhir kan menang 1966 pas jadi tuan rumah. Apalagi Arsenal juara Liga Inggris. 22 tahun saya. Iya. Permisi, ini majangin wajah orang ganteng-ganteng kok nggak ajak-ajak? Ah iya. Tong, ini siapa, Tong? Ini sehat. Udah lama gak ketemu Semula ya. ketemu dia menemani saya. Kenalin calon istri. Kamu tahu nggak bedanya Piala Dunia sama kamu? Apa tuh? Kalau Piala Dunia diangkat, kalau kamu diangkut. Resa tahu nggak bedanya Resa sama bola? Apa tuh? Kalau bola bulat, kalau Resa Iya. Aku nggak punya. sabar. Ini ngobrol sama Pemret, Majang cowok ganteng-ganteng nggak ngajak-ngajak. Halo Pak Pemret. Otong geser ya mau sebelah sama Pemret. Siapa tahu naik gaji. Saya juga mau dong. Jadi ini lagi pada bahas apa? Kita bahas bola. Kan minggu depan udah ada Piala Dunia. Gitu. Ngerti nggak Piala Dunia penonton? Itu sudah tadi. Iya. Nah kalau Sheha tadi kan udah lihat foto-fotonya tuh, Betul. foto pemain. Ada nggak pemain yang difavoritkan Sheha di Piala Dunia? Ronaldo. Wih. Ronaldo. Pacarnya Georgina kan, mantannya Irina Shayk. Aisyah, paham Komplit ya. ya. Dia paham di dunia itu Paham. ya. Itu yang ini kan masuk tim Arab sekarang. Iya, yuk ngikutin Soalnya bola. ganteng. Tapi kan dia udah terlalu tua untuk seukuran sehat. Emang umurnya berapa? Berapa? 41. 412. Bukannya itu memang lagi matang-matang ya? Sheha seleranya yang di atas 40 ya. Ya sekarang minimal setidaknya 30 ke atas yang mateng gitu loh. Kayak Resa kan? Iya, saya kan 27 saya mah. Dia 27 10 tahun lalu. Gitu. Kalau Mas Daus ada nggak pemain yang diidolain tadi yang dari ganteng-ganteng? Agak aneh ya. Ya dari yang tadi itulah pemain siapa yang paling Ya Mas semua Daus mainnya bagus sih, Iya. semua seneng nontonnya aja sih. seneng nontonnya? Main Emang bola. pecinta bola ya? Nggak cinta sih, seneng aja. Seneng aja. Kalau cinta pengen di rumah dong. Oh iya. Sama dah. Masa?
Ki, itu kan tadi kita lihat ya pemain yang tua-tua. Kita ada wonderkid-wonderkidnya. Banyak juga, Ada ya. pemain Meksiko juga yang paling muda di Ada. sini. Gilberto Mora. Ini 17 Gilberto, tahun 17 dia. tahun ya. Lagi Eptanas dipanggil timnas. Iya. Tadi ada Lamine Yamal Yang juga. juga termasuk ya. Namanya susah-susah nih, Warren Zaire Emery. Desire Due. Tahu nih saya nih, Nico Aureli, Nico Pas. Wah, ini wonderkid. Wonderkid semua. Artinya apa tuh wonderkid, Tom? Pemain muda. Wonder, Luar biasa. kid. Anak kecil. Ki, saya bagi peluang-peluang. Apakah ini benar-benar bakal jadi wonderkid andalan timnya masing-masing kalau Iya. lihat dari Ya Nico Pas ini kan baru bawa Como ya, lolos ke Liga Champions gitu ya. Jadi salah satu incaran klub-klub besar juga, ada Gilberto Mora. Terus yang menarik juga ada satu pemain yang selain Lamine Yamal ya udah pasti. Ada juga yang umurnya baru 18 tahun di Jerman, Lennart Karl. Itu juga bagus juga pemain nyerang mudanya Munchen. Oh, Munchen. 16 gol di semua kompetisi musim akhirnya ini. dipanggil juga ya? Baru tahun lalu dipanggil U21, tahun ini udah ke senior gitu. Itu kayaknya potensial buat jadi wonderkid tahun ini juga nih. Keren ya. Seha mungkin ada pertanyaan dari Enggak, ini 17 tahun dia nggak diteleponin emaknya gitu pas latihan. Pulang malam loh main bola loh, tengah malam loh. Nggak jadi maghrib pulang kok. Kayak kita dulu. Iya ya, ini menarik juga. Tapi kalau dari Mas Daus siapa kira-kira yang paling berprestasi? Lamine Yamal kah? Ya udah mungkin? pasti Lamine Yamal kan udah pasti Paling- udah teruji gitu ya. iya. Udah bawa Barcelona juara La Liga. Di Euro juga bawa Iya. Spanyol juara. Nah, yang satu lagi mungkin yang menarik ya Nico Pas ini. Karena sama Como tahun ini tuh cukup menonjol ya performanya gitu. Bahkan Ini kan pemain-pemain yang bakal debut juga ya di Piala Dunia Iya. ya. Ada juga tim yang bakal debut di Piala Dunia. Ada empat negara ya. Ya. Oke, ini dia nih, Uzbekistan. Pemain andalannya tadi itu. Ada juga dari Cape Verde sama Curaçao. Curaçao. Jadi inget Ingat apa Ingat tuh? mantan. Siapa tuh? Ingat mantan. mantan pelatih timnas. Iya. Jangan bahas-bahas mantan, ntar nggak boleh pulang. Tahu nggak bedanya mantan sama Piala Dunia? Apa tuh? Oh, Piala Dunia diangkat, Kalau mantan, diungkit. Oke, ini dia nih 4 negara debutan. Seha, gimana Seha melihat Piala Dunia? Wah pasti happy banget dong. Bisa happy nobar banget. lagi. Ini kan jadinya kalau cowok-cowok tuh sibuk sama Piala Dunia. Iya. Jadi kita bisa hidup masing-masing aja. Maksudnya Biarin aja mereka begadang, kita tidur. nyiapin Me gorengan time. kek. Kita bisa me time gitu loh di Kopi-kopi, saat-saat iya. kayak gini. Tapi masa Spanyol nggak ada pemain Madrid? Mas Iya Daus? ya. Iya, kenapa tuh? Ya nggak tahu ya itu kan keputusan mutlak ada di pelatih ya. Cuma mungkin memang banyak pemain Barcelona yang lebih oke kali menurut pelatihnya. Ya, Juara juga juara, Barcelonanya. Emang Madrid minim gelar ya, 0 bahkan gelar di musim ini. Mungkin itu yang jadi pertimbangan pelatihnya ya. Pelatih siapa sih? Lupa saya. Pelatih Spanyol maksudnya. Pemerhati bola ya. Pemerhati. Jadi kalau ada bola diperhatiin lagi. Lewat nih. Gini aja nih. Gitu. Jadi kalau Otong pegang Inggris. Inggris. Cuman saya lihat ada kuda hitam 2022 kan Maroko tuh. Betul, Kuda hitam? betul. Kuda hitam. Semifinal ya? Iya, di tahun ini kira-kira ada peluang siapa aja kuda hitam? Kita ada datanya nih. Beberapa yang akan jadi kuda hitam di 2026. Wih, Austria nih kan banyak kangguru ya di Di sana. Australia itu. Oh, iya. Austria, Ekuador, Jepang, Kolombia, Norwegia, Senegal, Turki. Norwegia ya kayaknya Haaland nih pertama kali Erling ikut Haaland, di betul. Piala Dunia Betul. bakal jadi kuda Udah hitam gimana? mereka sering berjemur apa gimana? Kenapa emang? Oh enggak. Ini Hitam. aduh bahasa ini apa ya? Underdog. Underdog. Underdog kan Underdog kan yang roti itu kasih sosis. hotdog. Norwegia gimana? Bung Daus Ya. peluangnya? Ada Norwegia. Haaland, Odegaard habis juara juga tuh. Ya, Odegaard kemarin di final ya. Juara Liga Inggris, final Iya, Liga Champions jangan ya. bahas Bang. finalnya kan kalah. Bahas yang menangnya aja. Oke. Iya, Jepang Norwegia. juga bagus Jepang loh. lagi Jepang oke. juga nggak, jangan diremehkan tahun kemarin di babak kualifikasi juga tampil oke ya. Tempat ketemu kita dibantai berapa? 6-0 kita lawan Iya. Jepang waktu itu kan. Oke. Saat Terus pelatih kita sempat siapa? ngalahin di persahabatannya sempat ngalahin Brazil juga, Iya. baru-baru ini ngalahin Inggris gitu. Ini kayaknya Jepang tahun ini punya potensi sih. Kemarin 2022 kan berhasil 16 besar ya, Iya. sebelum kalah dari Kroasia. Oh, oke. Kalau gitu kita jeda dulu lah ya. Iya, boleh lah. Iya. Udah disuruh jeda soalnya. Iya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live.
kembali lagi di Midnight Live. Kita ngomongin lagi Piala Dunia. Yoi. Katanya tiketnya mahal, Tong. Mahal. Apalagi dolar lagi kayak gini. Emang semahal apa sih tiketnya? mahal banget pokoknya. Soalnya Mampu. saya nggak jadi kesana nih. Oh ya? Gara-gara dolar naik? Emang nggak ada duitnya. Kirain gara-gara dolar Mau dolar naik. turun juga saya nggak ada duitnya. Emang sistemnya gimana sih, Mas Daus, sekarang penjualan tiketnya kayaknya sepi-sepi aja nih. Ya, kalau nggak salah nih ya, di Amerika tuh kan modelnya kayak nggak seperti negara-negara Eropa atau negara-negara yang pernah jadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Kalau di sini kayaknya setelah FIFA ngerilis tuh bebas aja gitu. Jadi kayaknya nih ketika dirilis ini yang platform-platform penjual tiket gitu ya. Kalau bahasanya itu langsung borong. Nah, udah diborong ini, nah dia dijual dengan harga mereka kan, bisa dinaikin berapapun gitu sama mereka. Sementara demand-nya pasti ada gitu. Ya. Ini kayaknya yang bikin apa ya? Harusnya memang dari FIFA-nya sendiri gitu ya. Tapi FIFA-nya sendiri memang nggak ada aturan khusus yang membuat ini bisa harganya stabil. Dia gitu. bebasin ke tuan rumah ya. Bebas-bebas aja gitu. Oke. Jadi kayak model tiket konser gitu lah. Jadi ketika demand-nya banyak, jadi bebas aja tuh ngejual dengan harga Sampai berapapun. habis aja. Banyak calonnya nggak sih? Mau, gitu. Ya inilah yang bisa kita bilang percaloan tapi dalam balutan penjual platform tiket gitu. Mereka Iya, pakai jaket platform tiket gitu. Apalagi kan dulu Mas Daus pernah liputan Euro ya. Biasanya tuh kalau sebelum pertandingan, sebelum turnamen kan ada lagu anthemnya tuh, wah meriah banget kan. Sekarang juga kayaknya lagu anthemnya tuh belum terdengar. Aku tahu. Apa tuh? Samena mena itu kan. Di Afrika itu. Tahu itu. 2010. Sekarang bahkan pakai ISO speed juga Iya, belum begitu ini ya. Betul. Saya juga tahu kan lagu Nah, iya, soal lagu apa namanya? Lagu Anthem bola. background anthem Piala Dunia ini. Yang mana? Negeri Prancis, negeri passion, tempat lahir Napoleon lah. Itu lagu mana? Loh, Saya nggak tahu ya. iya, saya Juga Gen Z. kita ya. Sorry, tahun lahirnya beda. Banyak turis borong karcis demi nonton sepak bola show. Ada Italia, nggak ada sekarang ya? Oh iya, nggak lolos lupa. Nggak lolos. Aduh, Italia nggak lolos gimana nih? Nggak tahu Italia nggak lolos. Pas Ya, Daus, dua kok bisa? turnamen Piala Dunia beruntun kan. Ini Iya. PR besar sih ya buat Italia. Oke. Gimana caranya? Terutama kompetisinya sih. Sekarang kompetisi Italia juga bisa dilihat, bisa dihitung jari gitu. Pemain Italia bisa bersinar di Italia. Kayak butuh ada gebrakan yang serius dari federasinya gitu. Federasi ya, federasi sepak bola. Federasi sepak bola. Mana? Oh Italia. Iyalah. Emang apa kadang federasi Kan emang kita harus. lagi bagus menang 3-0. Iya. Jadi kita ngomong-ngomong prediksi lagi ya. Tadi federasi, kita ngomong prediksi lagi. Banyak bermunculan prediksi dari pengamat ekonomi, bahkan ada yang memprediksi udah ada AI juga. Prediksi itu mah Haji Andre. Kita lihat datanya ada banyak prediksi yang ditampilkan atau disediakan oleh beberapa platform ya. Ini dari Opta Analis Spanyol tadi, bener. Iya, Spanyol. Walaupun nggak ada pemain Madrid, tapi Spanyol paling diunggulkan ini menurut Opta Analis. Di bawahnya ada Prancis, Argentina masuk, Inggris, Portugal. Negara favoritnya Sheikh apa? Betul, karena ada Ronaldo. Karena Kalau di ada Messi, Ronaldo. Messi di mana Messi? Di Argentina. Oh, Argentina aja nggak apa-apa. Messi Iya. tuh green flag soalnya. Green Sayang flag? istri. Sama kayak saya dong. Jangan disama-samain, makasih. Nah ini kalau ini Prediksi lah ya. prediksi dari, nah ini top skornya bahkan udah dari Bank of America. Oke. Prancis dia, ChatGPT Copilot dari AI. Kylian Mbappe sangat diunggulkan jadi top scorer Piala Dunia 2026. Tapi memang di final kemarin top banget ya Kylian Mbappe ya. betul. Tapi memang sayang sekali Messi jauh lebih menguasai pertandingan bersama Argentina. Dari 2-0 tertinggal, Mbappe dua bikin sama. 2 sama. Wah, luar biasa memang Kylian Mbappe. Apalagi kemarin foto bareng Prancis, Presiden Prancis Iya, Emmanuel Macron di sebelahnya. Dipanggil, sini Pe, lu duduk di depan. Jauh-jauh banget sih Pe, gitu kan. Dipanggil, Panggilannya Pe ya. Pe, Iya. nama dia nggak akrab. Kira dipanggilnya Mbak. Mbappe ya. Nah, ini dia juga ada. Ini apa nih, Tong? Ini dari AI, Dari AI. ChatGPT dan Copilot. Prancis sama Spanyol. Iya. Prancis gimana peluangnya kalau dari Mas Daus?
Ya seperti yang tadi saya bilang ya, Mbappe, masih ada Griezmann, masih banyak juga masih ada pemain. Griezmann? Kipernya masih juga bagus kan. Kipernya Oke. terus Ousmane Dembele kemarin. Osman. Oh, Ousmane Dembele. Ya, Ecuador ya. Siapa itu siapa? Ousmane Dembele. Iya. Kipernya Hugo Lloris masih ada ya? Udah menyon dong. Oke. Mainan ya. Mike Maignan. Oke, Mayon. Itu dia tadi analisa kita ya. Semoga tidak bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Ya, panduan kita nonton Piala Dunia, mudah-mudahan. Jumat dini hari. Jumat dini Minggu hari. depan. Oke. Wah, keren. Kita bahas Otong lagi, diizinin sama bini nonton Piala Dunia. Diizinin. Tengah malam. Asal di kamar. Kalau sekarang Nggak boleh nonton nobar. Piala Dunia bisa sambil jogging, karena kan banyak yang mainnya pagi juga. Iya, iya. Jam 6. Sebenarnya ini menguntungkan orang Indonesia apa? Justru pagi-pagi tuh biasa malam nobar. Lebih sehat lah nobarnya. Jam 9 pagi. Habis begadang nonton lagi pagi. iya. Wah, luar biasa. Bung, milih aja Bung. Jangan terlalu pengen nonton banget kayaknya. Saya jadi kangen liputan Piala Dunia. Oh iya. Saya enggak. Saya nggak usah. Oke lah, terima kasih Mas Daus. Sip. Sudah Thank you. hadir di Midnight Live. Kembali bertugas lagi besok jadi Pemret Medcom. Ya. Jangan bosan-bosan diundang Midnight Live. Yoi, Oke. ngobrol lagi. Sukses sehat selalu, Mas Siap. Daus. Terima Terima kasih udah malam-malam nih datang ke Midnight Live ya. Dan tentunya terima kasih Mas Daus sudah hadir dan udah ya, oh ya. Di callback. Ya lo teaser dah, lo teaser. Kayak saya. Udah break. Ini udah disuruh break. Abis ini kita akan live report dari hasil Indonesia Fans Oma. Yang mana mah? Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.